Yang ketiga, ini adalah proses pembentukan hujan. Ya. Jadi kalau tadi adalah bagaimana awan itu terbentuk. Jadi awan itu terbentuk, partikel udara bergerak ke atas. Kemudian pada saat dia tidak jika kondisinya stabil, maka dia bergerak, tidak terjadi pengambangan, dia bergerak turun dan seterusnya. Akhirnya awan itu terbentuk mungkin tidak kumulus gitu ya, tidak masif, tapi hanya awan-awan tipis. Tapi kalau misalkan yang tidak stabil itu akan membentuk awan yang sangat masif. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan hujan? Nah, ini proses pembentukan hujan, ini secara teori ada dua proses ya. Sebelumnya mungkin perlu diketahui apa yang dimaksud dengan presipitasi dan hujan. Presipitasi dan hujan itu secara prinsip sama, dia merupakan jumlah air gitu ya, deposit air yang jatuh ke permukaan. Tetapi yang dimaksud dengan presipitasi itu adalah semua deposit air yang jatuh, baik itu dalam bentuk cair yang curah hujan tadi, ataupun bisa jadi dalam bentuk padatan, dari misalnya salju dan lain sebagainya, yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, itu yang disebut dengan presipitasi. Jadi semua deposit air dalam bentuk cair dan padat yang berasal dari atmosfer yang jatuh di permukaan bumi. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hujan? Hujan itu adalah bagian dari presipitasi. Jadi kalau presipitasi adalah deposit air baik dalam bentuk cair ataupun padat, sedangkan curah hujan adalah merupakan bentuk presipitasi dalam bentuk cair. Jadi yang disebut dengan hujan itu adalah curahan air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air. Nah, sedangkan yang salju, slayer, hail itu adalah merupakan bentuk yang padatan. Nah, itu merupakan presipitasi, tapi dia bukan merupakan hujan. Ya, nah, itu kira-kira penjelasan. Nah, kemudian mengapa hujan, kalau kita lihat, hujan tidak pernah jatuh suatu curahan besar gitu ya, seperti kita menuang air, tapi dia berbentuk dalam butir. Kemudian dia, mengapa dia bisa jatuh ke permukaan? Nah, ini akan dijelaskan, ada dua teori yang menjelaskan. Yang pertama disebut dengan teori tumbukan dan penggabungan. Nah, apa yang perlu dipahami dalam proses atau teori tumbukan dan gabungan? Pertama, teori ini berlaku pada awan-awan hangat. Jadi awan yang memiliki suhu di atas 0 derajat Celcius. Nah, teori ini menjelaskan bahwa butir air yang terjadi di awan itu, ya, butir air yang lebih besar itu akan memiliki kecepatan jatuh yang lebih besar dibandingkan dengan butir air yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan di sini ada drop yang lebih besar, ya, dia akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan yang kecil. Nah, karena yang lebih besar ini jatuhnya lebih cepat, maka dia akan menumbuk butir-butir air yang lebih kecil. Ya. Jadi saat jatuh terjadi tumbukan. Nah, kemudian setelah terjadi tumbukan, maka akan terjadi penggabungan dengan butir air di sepanjang lintasan yang dilalui. Nah, sehingga butir air tadi itu akan membentuk suatu butiran yang mampu melawan daya angkat ke atas. Jadi di udara itu ada daya updraft namanya. Nah, sehingga kalau misalkan butir air tadi mampu melawan gaya ke atas tadi, maka butir air itu bisa jatuh ke permukaan. Nah, sehingga nanti dia akan diterima di permukaan dan disebut sebagai hujan. Nah, itu yang teori pertama. Jadi teori itu adalah berlaku untuk awan hangat. Untuk awan hangat ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan teori Bergeron. Nah, teori Bergeron ini adalah teori yang berlaku untuk awan dingin. Ya. Jadi pertumbuhan butir hujan pada awan dingin yang memiliki suhu kurang dari 0 derajat. Jadi dia dalam bentuk kristal es. Jadi artinya apa? Artinya teori Bergeron ini mengatakan bahwa di sana akan ada kristal-kristal es yang memiliki suhu yang sangat rendah. Kemudian kristal es itu akan mampu menarik butir-butir air yang kecil. Nah, sehingga kristal es tadi akan menjadi inti kondensasi. Nah, lama-kelamaan butir es tadi akan terus membesar. Nah, sehingga nanti memiliki ukuran yang mampu melawan daya angkat ke atas, sehingga dia akan jatuh sebagai hujan. Ya, jadi itu teori Bergeron. Jadi membedakan yang pertama teori tumbukan dan penggabungan itu untuk uap air hangat, ya. Kemudian yang teori Bergeron itu untuk udara dingin.